Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil hadi ila aqwamit thariq wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahyihi wa tadai bihuda. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan kelak di yaumil akhir syafaatnya untuk menolong kita terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga kalinya anak-anak, hari ini adalah hari kedua Pondok Ramadan dan sekarang materi yang akan dibawakan oleh Bu Afi adalah materi Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Anak-anak, sudah hampir 3 bulan kita tidak pernah bertemu di madrasah, tapi saya yakin anak-anak tetap semangat mencari ilmu, semangat beribadah, dan terus semangat melakukan kebaikan. Walaupun banyak juga anak-anak yang teman-teman madrasahmu, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, masih banyak sering ditemui bahu di jalan-jalan dengan potongan rambut yang tidak karu-karuan. Saya berharap itu jangan ditiru, tirulah yang baik-baik, berkata yang baik-baik, dan berbuat yang baik-baik. Anak-anak, saya awali dengan materi pagi ini, yaitu materi Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Apa sih Nuzulul Quran itu anak-anak? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan, bahwa pada bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai membedakan antara hal-hal atau perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang batil dan perkara-perkara yang hak, membedakan wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, penjelas dari petunjuk, dan wal furqan, pembeda. Itu adalah surat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Ramadan, malam 17 Ramadan. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dijelaskan juga dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sungguh kami, Allah, telah menurunkannya. Apanya itunya? Kembali pada Al-Quran. Sungguh kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Ramadan, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Inna kunna mundzirin. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu berisi peringatan-peringatan dan petunjuk. Anak-anak, seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran kelas 7 sudah ada bagaimana proses turunnya Al-Quran, anak-anak, ya, bahwa Al-Quran diturunkan ketika Nabi sedang berkhalwat, ketika Nabi sedang menyendiri, ketika Nabi sedang bermunajat kepada Allah di Gua Hira. Kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril membuat Nabi sangat ketakutan. Tapi kemudian malaikat Jibril menenangkan Nabi Muhammad bahwa beliau datang dengan membawa wahyu pertama diutus oleh Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagaimana proses turunnya? Bahwa ketika itu Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, la ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Tapi terus oleh malaikat Jibril perintah itu diberikan, Iqra ya Muhammad, la ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Terus begitu diulang-ulang dan terus dengan jawaban yang sama. Nabi terus berkata, ma'ana biqori, ma'ana biqori.
Kemudian ketika perintah itu datang, Nabi dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sangat ketakutan, kemudian malaikat Jibril menenangkan, jangan panik, jangan takut ya Rasulullah, bahwa ini adalah perintah Allah untuk menurunkan wahyu yang pertama. Kemudian para ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Iqra yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan diulang beberapa kali itu mempunyai makna yang sangat besar. Iqra yang pertama mempunyai makna Iqra, membaca. Membaca apa? Yaitu membaca Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena apa anak-anak? Al-Quran kalau tidak dipelajari, kita tidak bisa langsung membacanya. Mulai kecil kamu sudah masuk ke TPQ, TPA. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Untuk apa? Supaya kamu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar ukuran apa? Ukuran kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bagaimana makhorijul hurufnya, bagaimana tajwidnya, itu harus dibaca dengan benar. Dan itu harus dipelajari. Tidak bisa ngaji sendiri, tidak bisa. Harus ada gurunya, harus ada yang mengajari supaya Al-Quran bisa terbaca dengan baik dan benar. Kalau kita tidak belajar tentang Al-Quran, maka kita berarti sudah menyalahi aturan. Kita sudah melanggar perintah Iqra yang pertama. Nah, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berarti Iqra yang pertama sudah tuntas. Perintah Iqra yang pertama yaitu perintah membaca Al-Quran, perintah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian sampai pada Iqra yang kedua. Iqra yang kedua bermakna apa? Iqra yang kedua bermakna kita harus memahami isi Al-Quran. Tahapannya ya, kalau kita sudah membaca dengan baik, bacaannya sudah bagus, makhorijul hurufnya bagus, kaidah-kaidah tajwidnya bagus, kita sampai pada tahap kedua, yaitu tahap apa? Tahap memahami isi Al-Quran, memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, memahami, mendalami makna per ayat dari Al-Quran. Dan itu juga harus dipelajari, juga harus ada gurunya. Tidak bisa kita langsung membaca Al-Quran, langsung memahami, tidak bisa, harus belajar. Ketika sudah bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian tahap kedua kita bisa memahami isi Al-Quran, kita sudah bisa memaknai kata per kata dari Al-Quran, berarti tahap kedua dari Iqra sudah kita jalani. Kemudian perintah Iqra yang ketiga bermakna apa? Perintah Iqra yang ketiga bermakna kita diperintahkan untuk mengamalkan semua isi yang ada dalam Al-Quran. Anak-anak, isi Al-Quran itu sangat kompleks, sangat luas dan sangat lengkap. Mulai dari muamalah, mulai dari politik, perdagangan, pergaulan, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan itu harus kita pelajari. Tidak bisa kita, mana sih Al-Quran? Tidak bisa, harus kita pelajari. Makanya dalam pelajaran kelas 7 sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran itu punya beberapa nama. Ada Al-Huda. Al-Quran itu Al-Huda sebagai petunjuk. Ada Al-Furqan. Al-Furqan itu sebagai pembeda bahwa inilah jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar, ini yang harus kamu ikuti dan ini yang harus kamu jauhi. Al-Furqan. Yang ketiga ada Asy-Syifa. Asy-Syifa Al-Quran itu sebagai obat. Kalau kita tidak mempelajari dengan baik dan benar, maka kita tidak akan tahu fungsi Al-Quran yang Asy-Syifa itu yang bagaimana. Ada Asy-Syifa, ada Al-Bayan, penjelas. Nama-nama Al-Quran itu banyak sekali dan di situ mengandung makna tersendiri. Dan itu harus kita pelajari. Ya. Kemudian makna Iqra yang keempat apa? Ya, saya ulangi, yang pertama adalah perintah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar supaya bacaan Al-Quran benar. Yang kedua, perintah untuk memahami makna Al-Quran. Yang ketiga adalah perintah untuk mengamalkan isi Al-Quran. Yang keempat adalah anak-anak, ini adalah tahap yang paling tinggi. Kalau soal itu tahapnya HOTS. Tahap yang paling tinggi yaitu tahap untuk menyingkap isi tabir yang ada dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini anak-anak
punya manfaat yang banyak. Apa manfaat Al-Quran, bagaimana tabir isinya dengan lengkap, itu harus kita pelajari, dan itu ada pada tahap yang keempat, Iqra. Dan itu adalah pelajaran tingkat tinggi yang harus dipelajari dan harus ada gurunya, tidak boleh dipelajari sendiri, ya. Jadi saya ulangi, Iqra yang pertama mempunyai makna untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iqra yang kedua harus diperintahkan untuk memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, Iqra adalah untuk menjalankan isi yang ada dalam Al-Quran. Dan Iqra yang keempat adalah untuk menyingkap tabir yang ada dalam Al-Quran, untuk menggali keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, keutamaan, keistimewaan, dan di dalamnya banyak sekali keistimewaan, dan itu harus dipelajari. Itu adalah makna Iqra dari perintah malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, nah, kemudian apa hubungan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu adalah sama-sama terjadi perintahnya pada bulan Ramadan. Artinya apa? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar itu malam yang hanya ada pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, kita tidak akan temukan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadr sudah dijelaskan bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri, apa sih malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa, malam yang mempunyai keistimewaan yang sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tahun itu 80 tahun. Jadi beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah 80 tahun, yang barangkali kita tidak akan hidup selama 80 tahun itu, ya. Anak-anak, nuzulul Quran, kembali pada nuzulul Quran, ya. Tadi turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar itu malam yang ada di bulan Ramadan. Jadi sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Sedikit membahas tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu kita temukan hanya ada pada malam Ramadan, dan menurut beberapa ahli tafsir, Lailatul Qadar itu, menurut beberapa ulama, bahwa Lailatul Qadar itu akan datang di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, seperti disebutkan dalam hadis bahwa bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah, kemudian wa akhiruhu itkum minan nar. Itu adalah fase dari bulan Ramadan. Apa itu fase pertama? Rahmat, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan fase pertama pada bulan Ramadan itu sebagai bulan kasih sayang, bulan kedermawanan. Itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 20 Ramadan itu adalah fase maghfirah. Allah memberikan ampunan yang banyak kepada hambanya yang mau memohon ampun kepada Allah. Kemudian fase ketiga, fase terakhir adalah fase itkum minan nar. Barang siapa yang memaksimalkan beribadah di akhir bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan terhindar dari api neraka. Itu adalah fase yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian anak-anak, kembali ke masa turunnya Al-Quran. Jadi hubungannya apa antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Jadi sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian anak-anak, kembali pada turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan selama, kalau dirinci itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada sebagian ulama tafsir yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Rinciannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kemudian dibulatkan menjadi 23 tahun.
dari awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Namun yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya secara keseluruhan Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu adalah secara keseluruhan turunnya Al-Quran. Tapi yang jelas Al-Quran dan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Itu saja penjelasan Bu Afif sedikit tentang Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Anak-anak, nanti tugas akan saya berikan secara tertulis. Setelah video ini nanti akan saya share, kemudian tugas akan saya bagikan, saya tuliskan dan akan saya bagi ke kelas masing-masing. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti tugasnya dikirim ke wali kelas masing-masing. Anak-anak, itu saja sedikit dari Bu Afif. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, dan di akhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaksempurnaan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang terjadi semuanya murni dari saya. Adapun kebenaran ilmu yang saya sampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.